Hai Mu Friends, pernahkah kamu ingin membeli suatu barang dengan skema mencicil, namun masih bingung ingin menggunakan pilihan pembiayaan keuangan? Sebelum melakukan pembiayaan, teman-teman juga harus mengerti bahwa di Indonesia ada dua jenis pembiayaan keuangan. Yang pertama adalah pembiayaan konvensional, dan yang kedua adalah pembiayaan syariah. Tentunya kalian pasti tidak ingin salah langkah dalam menentukan pembiayaan apa yang sesuai dengan kamu. Dan kali ini, kami akan menjelaskan tentang seluk-beluk pembiayaan syariah. Apa itu seluk-beluk pembiayaan syariah? Pembiayaan syariah adalah kegiatan penyaluran pembiayaan, baik barang maupun jasa, yang dibutuhkan oleh konsumen dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini ada 7 poin perbedaan dalam pembiayaan. Pertama adalah landasan hukum. Dalam syariah, sisi hukum berpacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan undang-undang. Sementara konvensional berdasarkan POJK dan undang-undang yang ada dan berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah Dewan Pengawas. Di dalam syariah, terdapat adanya Dewan Pengawas Syariah. Ketiga, sumber pendanaan. Pada syariah, dana berasal dari bank syariah. Sedangkan konvensional, dana berasal dari bank konvensional dan tanpa menimbang aspek kehalalannya. Keempat, transaksi. Syariah terhindar dari riba atau bunga, maisir atau spekulatif dana, goror atau ketidakpastian akad, serta objek transaksi haram. Sedangkan konvensional hanya memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan. Kelima, ada keuntungan perusahaan, di mana dalam syariah berasal dari margin atas jual beli yang dilakukan. Sedangkan konvensional berasal dari bunga pinjaman debitur. Keenam, denda atau sanksi keterlambatan. Dalam syariah ada dan digunakan untuk dana sosial. Sementara konvensional ada dan masuk dalam keuntungan perusahaan. Dan terakhir, biaya-biaya. Di syariah, fix dan ditetapkan di depan sesuai akad. Sementara konvensional ditetapkan berdasarkan bunga berjalan dan selisih hari jatuh tempo. Teman-teman pasti sudah tidak asing bukan dengan perjanjian atau kesepakatan yang ada dalam pembiayaan konvensional? Nah, dalam pembiayaan syariah, perjanjian atau kesepakatan ini dikenal dengan istilah akad. Lalu, apa yang dimaksud dengan akad? Dalam hukum syariah, akad memiliki arti yakni kesepakatan perkataan atau keinginan positif dari seseorang atau yang terlibat kontrak dan diterima pihak lainnya yang berpengaruh pada subjek kontrak, sehingga menjadikannya permulaan untuk perbuatan. Berikut ini adalah jenis-jenis akad dalam pembiayaan syariah. Pertama, ada jual beli, murabahah, salam, istisna. Kedua, ada sewa menyewa, ijaroh, IMBT. Sementara itu, jenis-jenis akad kerjasama yaitu mudorobah, musyarakah, atau MMQ. Apa saja manfaat dan keuntungan dalam pembiayaan syariah? Yang pertama, struktur pembiayaan, di mana nilai angsuran murah, serta jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, syarat pembiayaan. Dalam pembiayaan syariah, syarat pembiayaan tergolong mudah. Ketiga, yakni jaminan. Konsumen dapat menyimpan BPKB secara aman dan terpercaya. Serta keempat, akses pembayaran. Dalam pembiayaan syariah, akses angsuran sangat mudah. Tentunya, dalam setiap pembiayaan, pasti ada risiko yang akan timbul, seperti batas waktu pembayaran, sanksi keterlambatan pembayaran, dan biaya tambahan lainnya. Bila terjadi sengketa dalam pembiayaan syariah di kemudian hari, berikut ini alur dan tata cara pengaduan yang dapat dilakukan oleh konsumen. Sementara, untuk mengajukan produk pembiayaan syariah, konsumen dapat mengaksesnya melalui kantor cabang pembiayaan, bank berbasis syariah, dealer motor atau mobil, website perusahaan, mobile apps atau sosial media. Konsumen juga wajib mendapatkan hak seperti mematuhi kewajibannya dalam pembiayaan syariah. Berikut ini penjelasannya.
Adapun, cara pengelolaan pembiayaan syariah memberikan syarat khusus pada setiap konsumen. Memberikan syarat angsuran total yang dibayar konsumen maksimal 30% dari pendapatan per bulan konsumen. Ini dimaksudkan agar konsumen dapat melakukan pembayaran tepat waktu hingga akhir masa pembiayaan. Yang terakhir, konsumen juga wajib membayar biaya-biaya lainnya, seperti biaya administrasi, margin, biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya fidusia, dan biaya lainnya sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Oke teman-teman, demikian penjelasan singkat kami tentang pembiayaan syariah. Apa saja yang menjadi poin perbedaan dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Jadi, jangan ragu dan bimbang untuk menentukan pilihan pembiayaan kalian ya.